Tunggu Fatah. Tunggu apa-apa. Udah, oke. Ya, halo semuanya, selamat sore, apa kabar? Semua yang ada di sana, ada yang sudah ngeliat dan join-join, udah jam 17, tepat jam 5 sore, hari ini tanggal 29 April 2020. Saya nggak sendirian di sini, kita berbanyak-banyak orang gitu kan, karena Tunggu. Ya nggak yang work from home sendirian dan segala macam. Tenang, kita di sini untuk menghibur teman-teman sambil belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai teman-teman gitu ya, boleh dong cek-cek suara dulu apakah suara saya terdengar cukup jelas sampai di sana. Kalau misalnya cukup jelas, teman-teman silahkan komen di kolom komentar jelas gitu ya. Jelas Sel, apa kabar, apa dan segala macam. Saya sekali lagi mau nyapa lagi teman-teman yang lagi nonton di live Facebook kami gitu ya. Halo semuanya, apa kabar? Baik-baik kan? Oke, ini ada yang nonton sih, cuma saya nggak lihat siapa gitu kan. Boleh dong share di kolom komen biar kita nggak sendirian aja nih gitu kan. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Sekali lagi sebelum kita nanti mulai dan berkenalan dengan banyak trainer dan ahlinya di sini yang suka membuat gara-gara, yang bikin happy bersama-sama. Baik lagi kita di sini juga akan ngabuburit bareng-bareng gitu kan, biar kita menanti buka puasa itu dengan semakin kayak menanti-nanti gitu, ya kan? Nah, walaupun nanti kita di sela buka puasa, tenang aja teman-teman, nanti kita bisa sedikit break gitu ya, supaya jalankan ibadahnya. Thank you, Bu. Thank you, Mbak Josephine. Komen di sini. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Sekali lagi, kalau suara saya sudah terdengar cukup jelas, bahkan komen di kolom komentar di Facebook Anda, jelas Sel gitu ya. Nah, sekalian saya juga mau menyapa gitu. Apa kabar teman-teman semua? Kalau di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, mulai hari Selasa kemarin kita udah PSBB gitu kan. Yang mana kita banyak sekali aktivitas itu udah dibatasi, di rumah aja, kantornya juga udah mulai tutup-tutup, ada yang shift-shiftan dan segala macamnya gitu. Nah, maka hari ini sebenarnya online session hari ini kita kepingin untuk ngajak teman-teman yang sudah ada di rumah, terus tetap online meeting nih sama kantornya, sama kegiatannya masing-masing. Entah Anda di kantor atau berorganisasi, atau entah berkomunitas dengan sahabat-sahabat Anda, rekan-rekan Anda, semuanya lewat online gitu. Semuanya pakai Zoom, Skype lah, atau Laka, atau Google Meeting lah gitu ya. Dan kayaknya kita kalau meeting seperti itu, online seperti itu, kayaknya kayak boring banget nggak sih ngeliatin kotak gini, oke, cuman gitu-gitu doang gitu. Tapi gitu, kalau kita kreatif, kalau kita mau sesuatu yang lebih, kita bisa melakukan sesuatu yang heboh juga buat online meeting. Kalau misalnya teman-teman tahu ketika di offline meeting, kita bisa melakukan ice breaking. Nah, ice breaking biasa yang kita lakukan apa? Lempar-lempar bola gitu ya. Atau ngitung 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau online meeting gimana caranya, Sel? Maka hari ini kita ada untuk semuanya gitu ya. Kita ada di sini untuk saling sharing lagi, untuk saling belajar bersama. Gimana ya caranya kalau kita mau online meeting, tapi ada ice breaking ya? Gimana caranya kalau kita mau online meeting kita lebih seru nih, gitu. Hari ini saya nggak sendirian, gitu. Saya Marcel, by the way, dari Sinergia Konsultan. Saya belum kenalan, gitu ya. Tapi buat saya, hari ini yang saya ajak saya di sini itu adalah juga teman dekatnya Sinergia Konsultan, timnya juga Sinergia Konsultan, yang mana banyak sekali membantu Sinergia Konsultan, membantu teman-teman di perusahaan ketika melakukan training gitu. Ini jagonya nggak bikin bosen, jagonya bikin happy malah, gitu. Nah, yang pertama saya mau menyapa Kak Sanjaya. Halo Kak Sanjaya. Hai Kak Marcel, halo semua teman-teman FB, IG juga ya ini. Halo, selamat sore. FB Mas. Oke, thank you.
Ya, Kak Sanjay apa kabar Kak di situ Kak? Baik, sehat, semangat nih, sore-sore. Baik ya. Yoi. Oke, sehat kan? Amin, yuk. Aman gitu. Nah, Itu. ya, Kak Sanjaya ini memang kalau di apa ya, banyak sekali melakukan atau membantu berdinamika gitu ya dengan saat training gitu sebagai fasilitator. Balik lagi supaya apa? Supaya kelasnya hidup, supaya kelasnya fun. Kita nggak cuma belajar soal teori gitu ya, tapi kita belajar juga melalui dinamika-dinamika gitu. Nanti mungkin Kak Sanjay bisa cerita sendiri gitu kan, pengalaman-pengalamannya. Dan yang saya tahu Kak Sanjay ini adalah orang yang sangat kreatif dalam membuat ice breaking. Jadi kayak cuman amin ya. Cuman saya tinggal bilang aja, Kak Jai buatin ice breaking nih tentang ini nih. Jadi deh gitu kan. Nah, gitu. Jadi hari ini kita akan belajar bersama dengan Kak Sanjay tentang bagaimana membuat online meeting kita jadi lebih dinamis nih, anti bosen gitu kan. Nah, saya mau kenalin juga yang kedua gitu ya. Ini kakak saya, guru saya, udah dari lama banget kayaknya kita udah menua bersama gitu ya Kak Dias ya. Gitu. Kalau Kak Dias ini dia yang ngajarin saya menjadi apa? Orang yang dekat dengan alam, cie gitu. Selain dekat dengan alam, juga dekat dengan barang di sekitar dan kreatiflah menggunakan barang di sekitar, Marcel. Siap kakak gitu. Saya mau nyapa dan dengar suaranya Kak Dias. Hai Kak Dias. Hai Marcel. Hai. Ya. Walaupun kondisi seperti ini tetap di rumah aja, dirimu tetap fun kan ya? Di rumah, aku nggak di rumah. Oh, di rumah. Aku di lawan. Oh iya, Kak Dias ini juga ada seorang volunteer gitu ya, sukarelawan. Jadi dia punya posko di situ dan dia work from posko gitu, from markas gitu. Nah, punya tempat khusus. Kak, dirimu kangen sama alam juga nggak Kak? Wah, sangat. Banget ya ampun, kepingin rasanya. Belum aku. Ya. Nanti berarti agenda pertama setelah semua isu ini berakhir adalah kita naik gunung, setuju? Asik. Oke. Nah, saya kembali lagi mau nyapa teman-teman yang sudah hadir di live FB ini, yang sudah melihat live FB ini. Please dong komen di kolom komen biar saya nggak sendirian nih. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Apakah suara Kak Sanjay dan Kak Dias juga terdengar cukup jelas? Please komen di kolom komentar di FB Live kami, apakah suara kami jelas. Jadi tulis saja, jelas Sel, aman Sel, oke Sel, kita bisa mulai Sel. Oke, saya tunggu, thank you teman-teman yang sudah hadir di Live FB ini sekali lagi. Dan kayaknya nggak berlama-lama, kita langsung aja kali ya, Kak Sanjaya, Kak Dias, kita akan mulai sesi ini. Nah, saya cerita dikit kali Kak, kenapa ada live FB ini gitu. Sebenarnya yang pertama ini adalah salah satu cara dari tim Sinergia Konsultan untuk membantu Anda, menemani Anda, menjawab kegalauan Anda yang lagi ada di rumah dan bisanya cuman meeting dengan dengan kolega Anda, dengan tim Anda, dengan partner Anda via online gitu. Nah, ini mungkin Kak Sanjay dan Kak Dias belum dengar cerita saya tentang ini. Jadi saya ngikutin salah satu meeting online yang dikondak oleh organisasi lain gitu kan. Nah, karena biasanya saya yang host online, jadi suasananya heboh kayak gini gitu kan. Jadi pakai teriak-teriak, pakai goyang-goyang gitu kan. Tapi ketika saya ikut gitu ya, satu sesi online kok, aduh ngantuk, boring tolong gitu, bosen Kak gitu. Apalagi kita yang banyak misalnya ketemunya secara offline, terus kita bawain training, fasilitator, jadi fasilitator di sebuah meeting dan seterusnya. Kita pengennya gerak, kita pengennya dinamis gitu. Tapi seolah-olah dengan satu metode baru gitu kan, maka kita semua cuman lihatnya satu kotak ini dan yang dilihat cuman kepala ini doang gitu, iya kan? Maka saya ngeliatin juga peserta yang lain, aduh bosen ya gitu, aduh ini nyampe nggak ya message-nya dan seterusnya. Maka hari ini kita akan membahas satu
topik gitu ya, tips online ice breaking, karena kita sudah bersama expertnya masing-masing, ada Kak Sanjaya, ada Kak Dias, maka kita mau mengantisipasi gitu, mengantisipasi anti bosan saat online meeting gitu. Nah, jadi Kak Sanjaya, Kak Dias, jadi aku langsung lempar aja hari ini pembahasannya di Anda berdua gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan di FB yang lagi nonton live ini, silakan aja langsung drop pertanyaannya di kolom komen gitu. Jadi kita bisa bahas bareng-bareng setelah sesinya Kak Sanjaya dan Kak Dias kasih tips buat kita. Oke, silakan Kak Sanjaya. Oke, terima kasih Kak Marcel. Oke, saya yang mulai dulu Bro Dias ya. Iya. Oke, selamat sore teman-teman. Ketika kita bicara ice breaking nih ya, memang ice breaking itu bukan hal yang utama dalam meeting, bener ya, bukan substansi utama. Tapi gara-gara nggak ada ice breaking ice breaking ini bisa jadi penentu rapat Anda jadi nyampe tujuan atau enggak. Misalnya nih, bayangin aja ketika mau berangkat pagi-pagi langsung bayangin meeting saya hari ini ngomongin target 1 bulan. Waduh, sudah langsung merengut. Sampai kantor sudah nggak bisa ngomong. Kadang-kadang udah disuruh share ide, udah ngeblok semua kepala. Disitulah ice breaking jadi penting, nggak Marcel? Artinya apa? Gimana caranya kita bisa mulai dari awal ya, mulai rapat gimana caranya dengan cair, peserta jadi seger dan antusias, ya kan? Nah, maka saya akan cerita sedikit nih, ice breaking singkat. Asal kata, wah ini pakai asal kata singkat aja ketika ngomong ice breaking, ice itu kan ngomongin kebekuan ya. Oke. Es kan beku, wongkol apa ya? Atos gitu ya, keras. Keras, oke. Dan ice dan breaking gitu kan, ketika ngomong kebekuan itu merujuk pada pikiran yang buntu, capek. Kalau Anda lihat peserta rapat Anda ketika online sudah mulai gini-gini, udah mulai kacau gitu, udah mulai ngantuk, garu-garu kepala. Itu udah mulai ada ice-ice yang terbentuk loh teman-teman. Ya, ada kepenatan. Bayangin orang kalau gitu masih bisa mikir dengan jernih nggak? Ya kan? Nah, ini ice yang bisa jadi mengganggu kita. Maka kita perlu sebuah break. Nah, break itu bisa jadi artinya pecah, bukan brake rim ya, break. Artinya mecahin es, gimana caranya esnya pecah, bisa cair lagi, atau juga break artinya ayo istirahat dulu deh. Take a break, istirahat sejenak supaya kita mulai lagi bisa seger lagi. Ya kan? Nah, itu secara sederhana kita ngomongin ice breaking. Oke? Dan mengapa pentingnya ice breaking? Kenapa ice breaking jadi penting? Nah, ini dia. Nah, teman-teman, pertama ketika kita ngelakuin ice breaking, coba bayangin nih, ya. Ketika kita ngelakuin ice breaking, yang muncul adalah suasana yang segar. Ketika misalnya nih, kita mulai sama-sama sebuah sesi, lalu tahu-tahu semuanya diajak si pemimpin acara, tahu-tahu muterin sebuah lagu, kita nyanyi bareng-bareng yuk loh. Bos saya kok tumben gini. Itu kan cair jadinya. Atau lagunya malah yang seru, yang sesuai dengan temanya perusahaan misalnya. Ini gimana caranya kita kembali segar? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa ngembaliin fokus. Kalau udah capek, tahu-tahu kita ajak, yuk bikin satu ice breaking yuk. Ya kan? Saya kasih contoh nih, gimana caranya fokus. Boleh Kak? Ayo, oke, kita akan coba ya. Ini saya ajak teman-teman yang di FB, walaupun saya tahu saya nggak ngelihat Anda, tapi ikuti aja. Yuk coba rasakan energinya, oke? Saya akan iseng gimana caranya kita bisa fokus, ya kan? Nah, ice breaking-nya barusan nemu beberapa menit lalu. Sebetulnya modifikasi. Contoh, saya akan ajak Kak Marcel, Kak Dias dan Kak Adit yang ada di situ, yang di situ. Kita akan berhitung, akan cuma nunjuk angka 1, jari 1 sampai jari 5, ya. Oke. Semangat saya. Waktu saya bilang 1, 2, 3, go. Nah, semua dari kita langsung tunjukin angka. Yang kembar sama saya berarti eliminasi. Misalnya gitu nih, iseng. Oke, coba nih ya. Siap ya? Siap. Yang lain itu siap, teman-teman di rumah siap? Iseng siap, ya? 1, jarinya 1 sampai 5 tunjukin ke kamera. Yang sama dengan saya berarti eliminasi. Yuk, atau dikurangi poinnya. 1, 2, 3, go! Saya kalah ya ini ya. Kak Sanjaya 2 ya. Baiklah. Itu, atau lalu Kak Marcel, lanjut. Kak Marcel, yuk. 1, 2, 3, go!
Ya, 1, 2, 3, go! Ganti saya yang kalah nih. Nah, teman-teman, Oke. ini ya barusan pop up tadi, tapi gimana caranya kita fokusin lagi? Mereka jadi mikir, angka berapa nih? Fokus lagi. Dan kemudian bisa energizing, energinya balik lagi. Itu fungsinya ice breaking. Nah, lalu ada fungsi lain lagi, ini keahliannya teman saya Bro Dias. Bro, cerita dong. Ice breaking ternyata bisa buat teamwork walaupun online. Silakan Bro Dias, singkat. Sangat bisa sekali. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, walaupun kita nggak ketemu langsung, ternyata ya kita bisa masih tetap bermain gitu loh, walaupun online seperti itu. Jadi teamworknya gampang. Anggap aja begini, kalau Bapak Ibu teman-teman lihat di layar itu kan ada di Facebook itu kan ada atasnya kan saya, tengah Mas Sanjaya, lalu di bawah Marcel nih, ya. Sekarang saya yang lead, saya yang mimpin. Gimana caranya? Kita akan membuat satu garis lurus. Pakai apa? Ya pakai tangan aja, nggak usah repot-repot pakai alat. Ayo sekarang tangannya gini ya, begini ya sampai tembus screen atas sama bawah. Nanti akan Nanti di capture ya. Bapak Ibu yang lagi nonton ini bisa capture. Sel, Kak Jambung Sel. Karena screen kita beda. Gak apa-apa, nanti aku ngatur. Ayo, sekarang buat yang lurus, buat vertikal dulu. Yo, vertikal. Mas Anjaya. Yo. Vertikalnya yuk. Udah. Vertikal nih, udah. Vertikal dah. Hah? Itu horizontal. Nah, ke atas. Oh ya. Oke. Mas Anjaya masih kurang. Aku sudah. Marcel kurang maju, Sel. Maju ini dah. Kurang maju lagi, terus maju ke layar. Terus sudah. Terus, belum Marcel. Beri. Tangan yang maju. Tangannya yang maju kan? Udah nih, udah maju gitu ya. Iya, baik. Mas, itu horizontal, Mas. Nah, lihat teman-teman, ini gara-gara game gini aja, teamwork itu kita bisa saling, kamu kurang ini, lihat nih. Ya Kak Marcel ya. Lewat game ini, kita bisa bonding tim. Kamu kurang naik, kurang turun, terjalin komunikasi. Ya kan? Dan kemudian yang terakhir, gimana caranya? Ternyata dalam ice breaking pun bisa ditarik, nyambung ke proses hari itu. Misalnya kita belajar tentang selling. Bisa bikin game tentang selling atau tentang komunikasi, tentang sales misalnya. Nah, itu Kak Marcel, secara umum ini kita bisa ningkatin 5 hal ini. Keren. Ini kayak saya nggak kepikiran loh ide tim tadi pakai teamwork dengan begini-begini gitu kan, tapi seru gitu. Nah, balik lagi kalau berarti ice breaking ini nggak cuma sekedar kita mecahin suasana yang beku, tapi kita juga bisa mengambil makna di dalamnya, gitu ya? Oke. Boleh next Kak Sanjaya. Nah, maka teman-teman dalam melakukan ice breaking kita punya beberapa tips nih. Tips yang pertama, gimana caranya saya ajak supaya teman-teman langsung kita dapat insight singkat supaya bisa mimpin ice breaking di kantornya masing-masing, ya kan? Yang pertama adalah perhatikan tipikal aplikasi Anda atau fitur pendukung dan kondisi internet. Artinya apa? Artinya teman-teman, ketika kita online dengan beda aplikasi, bisa jadi beda sarananya, bener ya, sarana penunjangnya. Contoh, ada aplikasi yang ada akses gambarnya, bisa share gambar atau video. Itu kita bisa bikin ice breaking dengan nonton film, video, dan lain-lain. Tapi kalau ada aplikasi yang cuma video doang, ya kan Kak Marcel? Iya, banyak. Kalau video doang, berarti nggak bisa dong share gambar atau gambarnya harus ditunjukin gini, caranya beda. Nah, perhatikan aplikasi apa yang Anda gunakan, itu akan menentukan ice breaking Anda. Lalu juga pastikan koneksi internet ya bro. Ya betul, koneksi ya salah satunya. Tapi yang paling penting tuh antara teman-teman atau Bapak Ibu rapatnya pakai apa ini? Mau pakai HP kah atau pakai laptop kah? Nah, itu juga akan sangat mempengaruhi juga. Ibaratnya gadgetnya ya. Kita outbound-nya mau di mana? Outbound di lapangan ataukah di sungai, seperti itu.
Nah, ini lapangan Anda. Jadi gadget ini lapangan Anda. Di HP akan beda dengan di laptop, ya. Nah, betul Bro Dias, thank you. Maka selanjutnya, tolong perhatikan ini ya teman-teman. Itu akan menentukan kotak-kotaknya jumlahnya akan beda, ya kan? Betul. Oke. Tips yang kedua, teman-teman. Kalau sudah yang pertama, tips yang kedua, yuk manfaatkan mindset bermain. Ada pertanyaan begini, aku nggak bisa ice breaking angel gitu kan ya, Kak Marcel ya. Nggak usah mikir yang sulit-sulit teman-teman. Kita akan beri tips-tips yang sederhana. Kenapa? Karena sebetulnya masing-masing orang itu senang main, bener nggak? Ayo, masa kecilnya siapa yang walaupun sendiri di rumah, minimal dia nggak tahu ngapain, main game atau nonton TV atau ngapain, itu dia bermain kan sebetulnya, proses kreatif. Maka teman-teman manfaatkan bahwa semua orang itu suka bermain, ya kan? Iya, oke. Lanjut. Maka tips berikutnya, nah ini kalau sudah senang bermain teman-teman, berarti enjoy aja, masing-masing Anda pun bisa loh bermain versi Anda tadi kan, bisa nyanyi, bisa apa yang Anda bisa, boleh lakukan. Lalu yang ketiga, ice breaking bisa dilakukan kalau akan sangat efektif ketika pemimpinnya peka dengan energi peserta. Nah, ini tips ketiga. Karena apa Kak Marcel? Kadang-kadang itu ada yang sudah ngantuk-ngantuk tapi rapat diterusin aja. Hampir pasti nggak bisa masuk. Betul. Ya, itu juga aku amati Kak. Jadi ketika yang meeting yang tadi aku cerita itu kan, nah peserta yang awalnya itu udah open video semua, itu kelihatan semangat di tengah-tengah itu pada nutup videonya masing-masing. Kan ada ya di aplikasi tertentu itu kita bisa matiin video kita gitu. Nah, wah ini udah tanda-tanda nih kalau kita nggak bisa lihat audiens kita nggak bisa ngelihat peserta kita, maka kemungkinan besar dia tidur-tiduran gitu. Meeting sambil tiduran, atau meetingnya sambil makan gitu. Nah, itu gimana Kak? Ya kan itu kan bagian dari peka juga ya harusnya. Betul, maka yuk tolong diamati wajahnya, gesturnya, tanda-tandanya di monitor, ya kan? Ini kita harus peka. Ini tips ketiga. Ya, maka kalau sudah peka, apa nih yang harus kita lakukan? Yuk, tips yang keempat teman-teman adalah, ice breaking itu nggak cuma duduk, misalnya sudah duduk dari tadi, lalu kita cuma duduk doang, duduk terus itu lama-lama apa yang Anda rasakan? Capek, Mas. Maka ice breaking itu sebetulnya breaking pattern. Breaking pattern itu apa? Lakukan hal yang berbeda dari yang sudah dilakukan dari tadi rapat duduk doang misalnya. Atau duduk sambil pegang bolpen atau nulis. Sekarang yuk lakukan hal yang berbeda. Contoh, iseng aja, ada banyak teman-teman, saya pernah lakuin ice breaking, habis dari duduk, hitung 1, 2, 3 lalu berdiri. Yuk, nah bisa kan? Good idea. Ya benar. Sederhana banget. Yuk 1, 2, 3, yang berdiri paling lama itu paling lemot misalnya gitu. Nah, Iya. Lihat di slide itu ada wajah. Ada wajah kan? Breaking pattern artinya lakukan sesuatu yang beda. Misalnya, saya akan hitung 1, 2, 3, tutup wajah Anda, lalu hitungan ketiga buka dan tunjukkan ekspresi bahagia versi Anda masing-masing. Lalu free. Berarti ini kan kita doang ya Mas ya, kita kan nggak bisa lihat yang ada di sana gitu kan. Mungkin saya juga kasih tips. Kita juga kasih tips buat teman-teman yang ada di sana juga boleh ikut tutup-tutup loh gitu. Balik lagi buka puasanya sebentar lagi kita main-main dikit ya Mas ya. Boleh. Siap. Oke. 5 menit lagi. Mantap. Kita main-main dulu biar panas gitu. Oke, coba bayangin Mbak Marcel, kita lakukan sama-sama ya. Iseng nih ya. Saya mau kasih tema wajah bahagia versi Anda masing-masing. Yuk, siap? Yuk. Tutup ya. Buka dulu nih. Mas Dias yang pimpin yuk. Ngintip nih. Ya, 1, ya. 2, 3. Iya. Ketika freeze gini Anda bisa foto. Lihat teman-teman, waktu difoto, lalu share lah ke grup Anda apa yang Anda rasakan. Simple banget. Ya kan? Tapi ini breaking pattern. Ada juga yang ngajak senam teman-teman. Ini breaking pattern. Kemarin saya dengan Bu Amel, dengan Kak Marcel juga senam loh kita dengan teman-teman yoga. Gila nggak itu breaking pattern dan semua bilang seger.
habis sesi seneng banget. Nah, ini keren banget. Ya, itu teman-teman. Jadi harus coba lakukan sesuatu yang beda, Kak Marcel. Ya. Ya, boleh tanya yang mau tanya ya. Saya juga mengundang teman-teman juga yang misalnya nonton live ini dan teman-teman pengen tanya gimana caranya Kak Sanjaya kalau meetingnya bla 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 atau dan sebagainya macamnya kepada Kak Dias juga boleh gitu ya, mau tanya apa silakan drop pertanyaannya di kolom komentar, nanti kita akan bahas setelah sesi ini gitu ya, setelah semua yang tadi disampaikan Kak Sanjaya udah selesai. Oke, saya kembalikan lagi ke Kak Sanjaya. Terima kasih. Lalu berikutnya ini kelihatannya keahliannya Bro Dias juga. Ini tips yang tepat ya. Jadi setelah tahu gadget Anda, lalu punya mindset bermain, lalu apalagi tadi, lalu breaking pattern ya. Nah, berikutnya yuk yang kelima. Nah, gimana caranya gali ide? Kadang-kadang kan stuck tuh ya, Kak Marcel. Benar. Teman-teman, Bapak Ibu, idenya di sekitar kita banyak banget. Ya kan? Banyak. Betul. Misalnya nih, kami punya beberapa, nanti habis gini kita praktek ya. Kita praktek, saya dan Kak Dias akan share dulu, baru praktek. Nanti contoh-contohnya di bawah slide ini. Gali idenya pertama lewat gaya belajar. Teman-teman yang trainer mungkin atau HRD pasti tahu gaya belajar visual, auditory, kinestetik. Nah, itu bisa dipakai tuh. Gaya belajar visual. Bikin ice breaking yang visual banget. Nah, contoh visual apa Kak Marcel? Mas, kalau aku tuh main ini loh, mencari perbedaan dua gambar. Cari 5 perbedaan gambar. Yang duluan yang menang. Ya, saya punya gambarnya. Seru. Oke, terus. Ayo, seneng ya? Ya, Mas, boleh. Mas Adit atau Mas Fatah boleh tunjukin dong. Teman-teman, boleh tulis di kolom chat dengan cepat, ya. Tulis di kolom chat dengan cepat 5 perbedaan dari gambar yang akan ditampilkan oleh teman-teman kinerja. Saya juga siap. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang nonton live ini gitu ya, ada 5 perbedaan di gambar ini gitu. Yuk kita cari cepet-cepetan dan chatkan di kolom komentar ya. Saya juga sambil cari ini apa bedanya. Aku ketemu satu. Berapa nih Kak Sanjaya? Waktunya cuma 30 detik. Karena kita pendek nih. Ya, mulai. Detik dong. Oke. Ketemu. Sebentar. Langsung tulis. Oke. Lagi 2. Apa lagi nih? Oh, ada yang nemu loh. Aduh. Oh iya. Ada yang nemu. Ada 5? Sudah 5 Kak Marcel? 5 ya? Belum. Kurang. Ayo, ini baru 3. 2 lagi. Ketemu 2 lagi. Kita harus kerja sama, guys. Wah, itu udah. Weh, sudah Mas, sudah ketemu 5. Siapa tuh yang nemu tuh? Ada Bu Francisca Kumalasari. Hai Bu, terima kasih. Terima kasih. Saya nemu. Adit juga nemu, hebat banget. Aku masih bingung yang mana gitu. Ya. Ada yang temu juga Pak Muflisin, Pak Anton. Thank you. Oke. Nah, ini salah satu contoh. Suruh cepet-cepetan, semua langsung heboh tuh. Apalagi kalau ada hadiahnya ya. Ayo. Nanti nih, boleh deh kita kasih hadiah random gitu ya. Terima kasih kalau gitu. Sama-sama. Pantengin terus ya FB-nya. Pantengin terus pokoknya live-nya gitu. By the way, udah buka puasa ya, Adit ya? Oh iya. Kayaknya sih sudah, saya belum dengar nih. Bentar. Oke. Mungkin ada teman-teman bentar lagi ya. Mungkin ada teman-teman yang mau siap-siap buka puasa. Kalau misalnya ngikutin live FB ini sambil bawa HP-nya atau nonton di laptop, bisa sambil siapin kali ya Kak Sanjaya. Kita nggak serius-serius amat kok. Hari ini kita memang mau main-main gitu. Boleh siapin takjilnya, terus mau siapin minum dan segala macam supaya kita bisa tetap sharing di sini, fokus di sini sambil bermain-main gitu. Oke. Selamat buka puasa untuk yang buka puasa. Ya, boleh Mas, silakan lanjutkan. Itu ya. Lalu
visual yang lain, iseng aja. Ayo kita bikin tema rapat yuk. Sebelum datang rapat, usulin satu tema, umumin. Rapat hari ini misalnya kan kita WFH nih. Ya. Temanya kok Mas? Temanya Koboi. pakai apa Mas? Koboi. Cowboy. Oh, apapun yang berbau alam gitu ya. Ayo, misalnya nih saya isi nih. Oke. Tadi kami ngobrol dan kami langsung, ayo aku tak bawa ini gitu ya. Ayo, 1, 2, 3, teman-teman. Asik. Kita rapat sambil kayak gini gayanya. Gimana rasanya? Anda lihat bos Anda yang serius, jadi ketawa, jadi bahagia. Tema alamnya lagi. Alam, Bro Dias langsung bawa. Kreatif. Mantap. Ya. Saya tema alam, saya juga bawa tanaman, boleh ya? Ya, atau bajunya boleh. Nah, itu bisa teman-teman ketika kita ngomong visual, ya kan? Banyak sekali. Bisa warnanya, Mas ya? Boleh, betul. Kali ini rapat. Besok. Iya. Betul sekali. Nah, itu tadi visual. Sekarang auditory. Auditory itu apa sih? Auditori itu kan yang ada hubungannya sama telinga ya. Oke. Ya. Contoh ya, kita bisa main sambung kata. Sambung kata itu auditori itu semua yang ada hubungannya dengan kalimat, kata, pendengaran ya kan. Bisa Anda saling memperkenalkan diri satu sama lain. Saya kenalin Dias kenalin Kak Marcel, nah bisa gitu. Atau sambung kata tapi bikin sesuai dengan tema rapat. Misalnya nih, yuk bikin 1 orang maksimal 3 kata. Tema kita hari ini adalah misalnya rapatnya tentang penjualan atau service excellent. Nah, ayo. Orang 3 kata. Yang mana nih? Service excellent atau penjualan, Mas? Service excellent ya. Service excellent ya. Nah, tuh ada auditori, salah satunya kita bisa pilih. Gunakan apa? Macam-macam ya. Saya akan pilih 1 tentang sambung kata. Mulai dari saya. Oke. Pelayanan terbaik adalah Mas Ajit. Yang memperhatikan Mas Dias. Oke. Ya, kan 2 dit yang memperhatikan 2 dit. Iya, maksudnya 3. Dia masih gak connect dong. Tapi ini contoh ya. Ini contoh. Bisa buat tema, artinya apa? Kalau staff kita bisa nyambung dengan temanya, gimana bayangin masuk ke rapat lebih enjoy nggak? Lebih fokus nggak? Kak Sanjaya, mungkin kita bisa sambung kata juga via komen gitu ya. Tadi sambung katanya Kak Sanjaya apa? Apa tadi? Ayo lo. Pelayanan terbaik, service excellent adalah. Pelayanan terbaik adalah. Pelayanan terbaik adalah. Saya sambil chat di kolom komen Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa meneruskan kata-katanya itu menjadi 1 kalimat utuh gitu ya. Kita nanti lihat deh komentarnya seperti apa. Silakan Kak Sanjaya terusin sambil saya komen ya. Oke. Pelayanan terbaik adalah, silahkan dilanjutin. Itu auditori. Ada banyak auditori teman-teman pakai telinga. Contoh lainnya misalnya divisi marketing yang rapat nih ya, ada divisi HRD, divisi marketing, ada divisi. Yuk kita bikin misalnya bunyi-bunyian. Semua HRD bunyinya bom. Semua marketing bunyinya ping, gitu kan? Semua apa nih? Divisi apa lagi ya? GA, finance bunyinya tung, gitu kan? Jadi kalau saya angka 1, jari saya 1, berarti yang bunyi marketing, bunyinya apa tadi? Marketing. Lupa deh. Ping. Oh, ping. HRD bunyinya bom, ya. Oke, lalu kalau saya angka 3 itu misalnya divisi finance, bunyinya tung. Nah, misalnya saya gini nih, misalnya Mbak Marcel finance ya. Boleh. Apa bunyinya? Tung. Mas Adit HRD ya, bunyinya? Bom, angka 1 ya. Finance angka 3. Mas Dias divisi sales marketing, bunyinya? Ping. Nah, yuk,
Contoh, saya iseng nih. Yuk, kompak-kompakan divisi mana yang paling kompak? Iseng. Yo. Oke. Kira-kira kan auditori. Saya Ya, bisa ya, tunjuk, ya, ya, ya. saya bisa Ya. pimpin. Nunjukin leadership juga. Betul, kekompakan antara timnya ya, meski via online begitu. Iya. Nah itu bisa kita sambil ngechat ya biasanya, ayo tim finance semangat kayak gitu ya. Itu bisa bikin seru juga, betul. Iya, bikin seru kan. Nah, itu contoh-contoh ya teman-teman ya, visual auditory. Nah, bagian kinestetik ini bagian teman saya, Dias. Saya ini yang paling jago. Dias itu semua gerakan tubuh dari kepala sampai kaki itu jago banget. Ayo, silakan Bro Dias. Oke, terima kasih Mas Anjaya. Ya teman-teman, untuk kinestetik itu bisa digabungin dari visual dan auditorial juga. Jadi karena itu bagian dari tubuh kita gitu kan, melihat, terus mendengarkan, lalu bergerak, itu bisa jadi gabungan dari itu semua. Jadi apa ya yang bisa dilakukan? Ya banyak hal kayak gitu. Jadi yang pertama misal kayak gini, misal kalau kita kombinasi dengan audio, misal saya akan menyanyikan bintang kecil, ya, maka semuanya akan melakukan gerakan huruf vokal. Gerakan huruf vokal adalah gerakan A, I, U, E, O. Misal, kalau dalam lirik bintang kecil itu ada huruf A-nya, maka teman-teman harus begini. Nah, ini A. Oke. Jadi kalau I, tangannya begini. I begini. Ya, paham. Bintang. Gimana? Begini. Jadi, tangan kayak gitu. Jadi bintang hilang di langit yang kayak gini. Iya. Iya, barusan kamu loh ini. Di luar. Barusan ketemu loh teman-teman gitu. Ini proses kreatif yang luar biasa gitu kan. Nah, yang saya mau tambahkan di sini kali ya Kak Dias, habis nyanyi bintang kecil aja satu lagu, kita kemeringet gitu ya, keringetan. Jadi olahraga deh gitu. Ya. Sambil cek dong, kata-katanya udah nyambung belum? Sudah, banyak banget gitu. Ya, jadi seperti itu ya kinestetik. Bisa juga dengan berdiri, gerakan tangan tadi, ya, buat garis lurus. Atau misal kalau Bapak Ibu khusus untuk yang punya laptop sih, yang bisa ngelihat banyak thumbnail layar kecil-kecil itu lah, bisa itu mengarahkan semuanya gitu. Jadi misal kalau ada 9 thumbnail bisa mengarahkan, yuk bentuk apa, jadi tangannya tuh pada begini sampai menjadi bangun dasar seperti itu. Misal, ayo buat lingkaran. Wah, jadi ada atau iseng kalau iseng gini, ayo buat logo perusahaan. Ayo lo. Ilustrasinya kayak gini nih. Ntar. Nah, kelihatan ya? Oke. Ya. Jadi tangannya tuh ada yang begini. Jadi tangannya ini. Bagus ya. Tangannya ini yang lingkaran, hilang. Ya, jadi nanti ini bentuk gimana caranya jadi bentuk lingkaran misal kayak gitu. Oke. Gitu. Ya. Kita semua langsung terkagum-kagum. Kalau mau banyak yang sampai kecil-kecil gitu ya nggak masalah. Berarti itu tergantung ini ya Bro ya, tergantung sama leadernya. Karena leadernya yang lihat kotaknya kan beda-beda tuh di masing-masing tempat. Betul, hanya leader yang bisa. Mantap. Ya. Ini ide-ide yang menarik gitu dan ide yang bagus juga karena di sini ada komen juga Kak Dias dan Kak Sanjaya ya. Dari Pak Aigidius gitu ya. Idenya kreatif Kak, thank you. Nah, siapa tahu nanti ini bisa langsung digunakan oleh Pak Aigidius supaya bisa langsung meetingnya nggak boring gitu. Jadi kita bisa main-main dulu sebelum meeting atau di tengah-tengah meeting kita bisa ice breaking gitu. Oke. Saya ada Kak Dias itu pernah bikin satu game
Mm-mm. Itu gimana caranya masing-masing orang bisa terkonek hatinya satu sama lain. Saya pernah ngeliat dia. Oke. Bro, sering, bro. Gimana? Langsung. Ayo. Itu kan kinestetik juga tuh. Bergerak kan? Betul. Oke. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu, misal bingung, mau game apa lagi ya? Nggak ada alat khusus atau apa? Ya udah, pakai apa aja yang ada di sekitar meja. Misal nih, aku punya notebook, buku catatan ini seperti itu. Nah, cari aja buku catatan, kan kadang-kadang agenda, binder atau apa itu kan biasanya kan covernya kan gelap tuh. Ya kan, warna coklat, hitam, biru dongker, macam-macam itu kan. Nah, tinggal dibalik aja, dibuka gitu ya. Misal dibuka atau dilipat gitu ya, sampai ada dua sisi gelap dan terang. Oke. Gitu. Jadi nanti misal kalau aku leadernya gitu ya, jadi kita sama-sama nih. Oke, sudah pegang semuanya, sudah ada sisi terang, sudah ada sisi gelap. Oke. Nggak boleh Sama-sama terang gimana? nggak boleh ngomong, nggak boleh ngobrol, ya, nggak boleh ngobrol, nggak boleh janjian. Sekarang kita melalui media online kayak gini. Jadi begitu saya bilang 1, 2, 3, arahkan terserah teman-teman yang terang atau yang gelap. Oke, siap. Nah, sampai suatu ketika sama semua, terang semua, gelap semua. Siap, satu hati. Siap. Oke. 2, 3. Aku nggak sehat ini. Kita sehat nih, Mas. Aku dengan Sama-sama putih kita. Orang suci. Sama Marcel sama. Adit sama Mas Sanjaya sama putihnya ya. Iya. Kita orang Lagi ya, pertemuan kita ya. Iya. Nggak boleh janjian. Nah, oke, siap ya. 1, ya. Oke. 2, 3. Tetap gelap. Ini apa Kak dia serak ketok aku. Oh, dekat Mas. Oh, gelap ya. Aku yang putih nih. Oh, berarti Apa kita yang gelap. putih? Oh, siapa yang putih? Nggak sehati. Oh, hitam. Berarti kita kompak nih sehati. Mas Adit. Oh, putih. Aku yang putih. Yang terang ini. Ya. Mas Sanjaya, Kak Marcel. Jadi kayak gini. Siapa yang mau memahami atau siapa yang mau dipahami, begitu kan isinya. Keren. Aku ganti deh. Nah, aku biar sama nih. Bos, misal karena aku seorang pemimpin, seorang bos, apakah aku hitam ya udah yang lainnya harus hitam dong. Bisa menyamakan kayak gitu. Nah, itu kalau mau dimaknai seperti itu bisa seperti itu. Begitu. Berarti Kak Dias aku menambahkan juga ya, bukan cuma sekedar mainannya gitu, bukan cuma sekedar game atau ice breakingnya, tapi setelah kita melakukan ice breaking itu atau game itu, mau dibawa kemana gitu, atau debriefnya apa ini, refleksinya apa gitu, nggak sekedar kita happy aja gitu ya. Ya. Yuk. Mantap. Bermain Dan itu dan bermanfaat. Oke, mantap. berarti sejak awal bisa disiapkan, disesuaikan dengan tema ya sebetulnya ya. Iya. Meetingnya apa, kemudian mau pakai materi game apa nih gitu ya? Iya. Itu baru salah satu contoh sederhana loh, Bapak Ibu. Oke. Ya, itu baru pakai agenda binder yang baru kertas ini. Bisa misal kayak gini contoh. Oke, hitungan ketiga, silakan ambil benda apapun yang ada di sekitar Bapak Ibu. Kira-kira sama. Siap. Oke. Kayak gitu. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Pasti nggak ada yang punya ini. Kamu tahu nggak aku bawa apa? Lipstick. Tadi mau ngambil ini loh, mau ngambil parfum. Paling deket apa ini? Paling deket. Keren. Bisa mau menyamakan atau ambil cepet. Nah,
terus bisa bikin cerita dari kenapa kok ngambil botol, kenapa kok ngambil pik, seperti itu. Gitu. Biar nggak boring aja. Ya. Oke. Memanfaatkan apa yang ada di sekitar itu good point banget sih. Maksudnya kayak kadang kita mikirnya rumit banget nggak sih Kak Sanjaya, Kak Dias. Jadi kayak, aduh, kita mau buat tim game tentang tim, terus kita buat draftnya dulu dan segala macam. Padahal simple banget gitu. Apa yang ada di sekitarmu ya kan bisa diambil dan kita bisa cerita. Itu simple sekali sih. Gitu. Ya, banyak hal. Jadi kan begini sih Sel, karena ini kita pakai layar nih. Ya. Pakai screen, di mana screen itu bisa menampilkan kita karena lensa. Oke. Lensa itu kan juga ada jarak, ada fokus, ada nggak fokusnya gitu kan. Nah kita bisa bermain misal gini, aku punya ini orangnya kecil nih, tapi ketika begini, kelihatan ya? Ya. Aku sama dia udah hampir sama ini. Gitu kan? Iya. Oh, benar. Ya. Kalau gini beda, tapi kalau gini udah jadi lebih gede. Bisa. Nah, sambil juga mau ngajak teman-teman yang nonton live FB ini, kira-kira benda di dekatnya apa yang diambil, terus share di kolom komen. Karena ada Bu Amel ngambilnya karet gelang. Wah, kita kurang sehati Bu Amel gitu ya. Karena saya ngambilnya lipstick, Ibu ngambilnya karet gelang. Ya kan? Jadi boleh dong share di sini. Pertanyaan juga boleh di-share juga. Nanti kita akan bahas setelah materi ini selesai gitu ya. Silakan dilanjutkan Kak Dias, Kak Sanjaya. Oke, nyambung lagi tadi dia sudah bisa pakai kinestetik ya kan, sudah bisa nyambungin apa yang ada sebetulnya kan di sekitar kita. Itu keren banget tuh keahliannya Bro Dias. Ada juga Kak, tiga-tiganya bisa disambungin ya Kak Dias ya sebetulnya ya, visual, auditory, kinestetik. Misalnya visual, auditory, kinestetik. Oke. Iya. Misalnya nih kita bisa pakai musik, ya kan? Sayangnya kali ini takutnya sambungannya terlalu berat, kita nggak bisa pakai musik, tapi teman-teman bayangin ketika goyang, misalnya saya akan memulai goyang dulu, semua ikuti saya, misalnya nih jempol saya goyang, ya atau kan? Kak Sanjaya yang menyanyi. Iya. Misalnya saya nyanyi apa ya? Oke, ketika misalnya saya nyanyi Maju Tak Gentar. Oke, semua sama-sama. Ini iseng banget ya kita ya. Iya. Saya gunakan. Saya juga ngajak teman-teman yang nonton live FB juga harus ikut goyang-goyang loh, ya kan. Kalau kita yang goyang-goyang sendiri kan aneh gitu. Yuk, supaya bukanya itu lebih lancar, makannya lebih banyak dan lebih barokah gitu ya. Jadi yuk kita goyang bareng-bareng ya. Oke, karena tidak ada musik. Mata Sel. Biar tambah keren. Saya pakai topi saya kalau gitu. Nah, ini visual, auditory, kinestetik. Nah, teman-teman, misalnya ketika nggak ada musik kita bisa nyanyi. Misalnya saya pilih lagu Maju Tak Gentar. Maju Tak Gentar, membela yang benar. Gayanya dari saya. Waktu saya tunjuk Dias, maka Dias lakukan satu gaya, yang lain tirukan Dias. Oke. Ya kan? Siap ya? Sama-sama nyanyi. Satu orang, satu gaya. Yang lain tirukan. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Tangan saya mengepal. Oke. Maju tak gentar, hak kita diserang, tunjuk Marcel. Sambil nyanyi ya? Nggak apa lagunya. Aku yang nyanyi deh. Ya, saya Marcel. Maju tak gentar, gayanya sendiri. Mengusir penyerang. Nah, ini Marcel yang gaya. Maju serempak, tunjuk tentu aman. Dias bergerak serempak menerjang terjang. Tak gentar menyerang majulah menang. Lihat, kita iseng banget ya. Teman-teman, coba kalau ini ada musiknya, misalnya musiknya happy misalnya. Happy wah, itu lebih seru lagi, ya kan? Ya. Nah, mau ngetes juga nih yang lagi join live ini gitu, apakah ikut bergembira bersama kita gitu ya? Karena nomor 6
tips ice breaking adalah jangan lupa bahagia guys gitu ya. Wah. Yang di komen saya, Kak Sanjay, Kak Dias, katanya Marcel kok nggak hafal lagunya Maju Tak Gentar. Iya, saya biasanya nyanyinya K-pop. Maaf, nanti kapan-kapan Garuda Pancasila aja mas, saya lebih bisa. Oh iya ya, iya aku pilihnya angel banget ya. Gitu, oke. Sambil teman-teman gitu ya yang mau tanya tentang ice breaking ini, tips mengenai ice breaking seperti apa, atau bagaimana caranya punya ide yang kreatif seperti Kak Dias dan Kak Sanjaya, silakan drop aja di kolom chat sekali lagi supaya nanti kita bisa bahas setelah ini. Silakan lanjut Kak Sanjaya dan Kak Dias. Oke, lalu berikutnya kembali ke slide tadi. Slide-nya kita jadiin satu supaya nggak makan waktu. Nah teman-teman, ada prinsip gini, aduh angel banget cari ice breaking gitu kan ya. Nah kita bisa pakai namanya prinsip ATM, amati, tirukan, modifikasi, ya kan? Artinya apa? Naik lagi mas, naik lagi. Iya, artinya nggak selalu kita pakai ice breaking yang bener-bener baru, angel banget gitu kan ya. Tapi kita bisa pakai yang sudah kita kenali, lalu kita modifikasi untuk gimana caranya bisa tampil di layar. Atau kalau ada musiknya bisa diiringi musik, misalnya gitu ya. Oke, ya. Dikit, dimodifikasi dikit. Nah, ya. Disesuaikan dengan kebutuhan sih biasanya. Betul, oke. Saya punya satu game, tapi saya mau tanya Bro Dias dulu. Bro Dias, kamu punya satu game ATM nggak? ATM maksudnya satu game, lalu dimodifikasi jadi game baru. Bingo? Oh, bingo. Bingo? Kan kita coba. Bingo di ya. Nah, teman-teman juga yang mau coba di kolom chat langsung juga coba ya. Kayak tadi kita komen-komen dan segala macam. Gitu ya Kak Dias ya? Siap. Nah, terkait dengan ATM tadi tuh. Wah, itu udah jadul banget sih sebenarnya. Udah lama sih. Cuman lagi kepikiran gini. Oh iya ya, coba buat main bingo online bisa nggak ya? Ini bukan ngajari judi online gitu ya. Karena aku dulu sering main ini sama temen-temen SD, SMP, SMA gitu. Hanya pakai kertas sama pensil gitu. Jadi kita buat kayak gini nih. Oh, oke. Oh iya, benar-benar. Terus sebutin angka ya. Iya. Oh. 1. Kotak gitu kan. 25 kotak. Jadi silakan masukin angka 1 sampai 25, terserah bebas. Oke. Random ya. Ya, random. Okay. Yang di rumah boleh bikin ya, Kak Marcel ya? Boleh. Nah, cuman waktu kita nggak banyak kan, gitu. Jadi iya. mungkin bisa di-share aja caranya. Iya, jadi caranya kalau udah nulis kayak gitu, nanti bisa satu-satu gantian. Misal aku dulu, aku sebutin angka gitu ya. Aku sebutin angka, misal aku kalau bingo ini pasti aku sebutin angka 2. Kenapa angka 2? Karena dia ada di tengah. Karena di tengah horizontal dan diagonal kayak gitu. Oke, jadi itu strateginya Kak Dias juga sebenarnya. Dan setiap orang bisa punya strategi sendiri-sendiri kan untuk itu. Jadi angka 2, maka angka 2 aku lingkari. Oke. Nah, angka 2-nya teman-teman juga teman-teman lingkari. Tapi kan aku nggak tahu posisi angka 2-nya ada di mana tuh, seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau misal sudah menjadi satu garis gini, langsung tulis huruf B. Oh, kalau sudah kelima-limanya, bingo. Atau teriak, boleh kan teriak? Bingo, aku dulu. Bingo. Ya. Oke. Ya itu mainan lama yang kita juga sekarang jarang pakai kali ya. Mungkin anak-anak yang sekolah bisa pakai. Dan mungkin ada loh Kak Dias, Kak Sanjaya, yang sore ini ngelihatnya itu adalah mungkin pendidik atau guru yang juga school from home gitu ya. Ya. Yang sebenarnya kasihan anak-anak juga gitu, ngikutin via online itu belajar tuh susah banget loh gitu. Nah, mainan-mainan bingo kayak gini ini mungkin bisa membantu dan juga bisa membuat anak-anak lebih rileks gitu. Sebelum belajar, kita ice breaking dulu gitu ya. Keren. Ya. Keren. Ini Sel, ice bingo. Nah, bingonya, kata bingonya ini bisa divariasi gitu. Bener. Iya kan? Kalau aku bikin, misal aku bikin kata-kata sehat, nah itu kan
oh ini pelajaran olahraga. Bener-bener. Oh, Tapi ada syaratnya kali ya, Kak? Oke, kita pakai kata bola 4. Berarti ya 4, berarti 4 kali 4. Udah gitu aja. Iya. Bener-bener. Ini ide bagus, Kak Dias, gitu. Kapan-kapan kita buat punyanya sinergi ya. Ayo ada berarti. Domo. Gak selesai. Panjang banget, gak selesai. Ini bisa berapa kali berapa gitu kan. Nah, seru. Ya, itu lama banget. Nah, balik lagi kalau teman-teman punya insight yang positif gitu ya, silahkan drop di kolom chat. Dan juga yang punya pertanyaan, setelah ini kita akan sesi tanya jawab. Kak Sanjaya mungkin ada tambahan? Tambahnya terakhir sendiri. Slide terakhir adalah kita cuma mau ngomong gini. Teman-teman, ice breaking itu sebetulnya adalah alat bantu untuk apa? Nah ini, jangan lupa bahagia atau ingat bahagia. Artinya serius banget sih kadang-kadang kalau kita sudah terlalu serius, hormon-hormon negatif atau hormon-hormon yang ini ya memblokir kita jadi seger, itu bikin kita nggak bisa mikir, ya kan? Ketika kita bahagia endorfin keluar, serotonin keluar, itu bikin kita bisa fokus lagi. So, ayo mulai dari leader, mulai dari supervisor, ayo ajak main dan tanamkan hati yang bahagia bukan dengan merengut gitu ya. Iya. Dan saya nambahin kali Kak Sanjaya, kalau misalnya kita bahagia, kita juga bisa lebih produktif dan kreatif. Apalagi di kondisi sekarang seperti ini, teman-teman, gitu ya. Mungkin kita di rumah aja, boring, jadi produktivitasnya menurun, kreativitasnya menurun. Tapi dengan membuat meeting yang seperti ini, gitu ya, online meeting yang dinamis, gitu, itu membuat kita jadi lebih kreatif dan lebih produktif dalam melakukan pekerjaan dan menyelesaikan target-target pekerjaan kita. Oke, saya buka topi dulu, ternyata panas soalnya ya. Oke, dari Kak Sanjaya, Kak Dias ada tambahan? Kalau belum ada tambahan, kita akan langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Yuk, mari. Oke. Boleh ya? Ya. Nah, tadi ada pertanyaan, ini tadi ada kayak, ini pertanyaan dari Kai, gitu ya. Kai. Hai, Kai. Yang pertama adalah, berapa lama idealnya melakukan ice breaking secara online? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Karena kadang kita online meeting atau ada sesi itu maksimum kan 2 jam ya, karena capek banget kan. Nah, kira-kira berapa lama idealnya melakukan ice breaking ini? Silakan Kak Sanjaya atau Kak Dias. Kak Dias dulu. Mari Kak Dias, silakan. Biasanya untuk merefresh ketegangan gitu kan, ketegangan pikiran, mungkin ada beberapa otot-otot yang ketika menulis, mengetik seperti itu, prefer sih 15 sampai 30 menit cukup. Dan itu juga tergantung isi gamenya seperti apa, isi game ice breaking-nya seperti apa. Seperti itu. Maka itu tadi, kembali ke yang namanya peka tadi. Jadi kalau leadernya paham banget soal situasi, wah ini udah kayak gini nih, wah banyakan duduk ngetik kayak gitu kan, seriusnya di apa, konsentrasinya di mana, nah itu yang stress point-nya di mana, itu yang diurai. Ya. Nah, kalau dari saya, Kak Marcel, nambahin Kak Dias, artinya gini, kita juga lihat satu durasi rapat, ya kan? Oke. Yang kedua, kadang-kadang saya hanya sering dalam rapat meeting online, saya hanya ajak duduk berdiri lalu senyum, itu merubah state. Jadi breaking pattern kan. Nah, itu kadang-kadang ya butuh waktu sekitar 5 menit atau maksimal 10 menit. Tapi poinnya adalah begini teman-teman. Kadang-kadang ice breaking itu karena saking hebohnya dipol-polin sampai capek lagi. Nggak jadi kerja, kita nggak jadi meeting ya. Nah, artinya apa? Bawa sampai naik tapi nggak sampai habis tuh. Iya kan? Nah, biasanya sih berapa menit itu udah teman-teman. Makanya kenapa tadi tipsnya salah satunya belajar peka, lihat sudah mulai happy nih, udah ketawa. Oke, cukup. Yuk kita sambung lagi meetingnya misalnya gitu. Itu kalau dari saya. Terima kasih. 5-10 menit bisa atau ya singkat-singkat aja. 2. Ya. Thank you. Kayaknya kalau tadi mainan yang Nah tadi kalau kayaknya mainan yang 1, 2, 3 kayaknya nggak sampai 10 menit juga udah kelar gitu ya. Maka meeting Anda bisa satu efektif, yang kedua adalah membuat meeting itu produktif sih kalau saya. Efektif dan efisien ya tepatnya. Karena bisa jadi itu kayak
justru membantu peserta meeting Anda atau peserta training Anda itu jadi lebih tune in gitu. Dengan lebih tune in, maka mereka juga lebih fokus ngikutin sesinya sepanjang itu. Gitu, walaupun hanya sebatas layar kaca. Gitu ya. Oke. Betul. Kayaknya memang terkait dengan waktu ini jadi pertanyaan beberapa orang di kolom chat, Mas. Ya. Karena mungkin ya beda kali ya ngelakuin secara offline dan ngelakuin secara online. Mungkin kalau offline kita punya waktu yang lebih dinamis gitu. Tapi kalau secara online kadang misalnya udah capek duluan dengernya gitu kan, atau kita kena radiasi sinar biru ini kan. Jadi mungkin kita perlu lebih singkat dan seterusnya. Jadi terima kasih yang sudah bertanya. Kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya, oke? Oke. Nah, wah ini pertanyaan yang seru gitu kan. Karena di kolom komen ini, di chat ini banyak banget yang memuji kekreatifan Kak Sanjaya dan Kak Dias gitu. Wah kreatif gitu, keren dan seterusnya. Nah, pertanyaannya dari Pak Tony. Halo Pak Tony, apa kabar? Semoga masih ada di sini ya. Jadi kata Pak Tony, pertanyaannya adalah bagaimana melatih ice breaking? Silahkan. Melatih itu maksudnya melatih pada siapa? Nah, mungkin Pak Tony bisa yang mimpin dan yang di ice breaking. Iya, mungkin dari si icebreaker-nya ya. Jadi yang memimpin icebreaking-nya itu kira-kira apa sih yang harus kita latih gitu supaya kita juga bisa sekreatif Anda berdua supaya kita kayak cuman klik dan dapat insight apa yang mau kita lakuin untuk icebreaking. Tips sedikit dari Kak Sanjaya dan juga sedikit dari Kak Dias. Boleh dong? Saya singkat nih. Yes. Di slide udah ditulis, Pak. Jadi bisa dilakuin. Artinya apa? Pak, happy aja. Artinya kita bermain kan, mainan anak-anak banyak. Itu bisa dilatihkan, dilakukan. Lalu beranilah untuk mencoba hal baru. Karena ice breaking itu breaking pattern. Artinya, coba aja hal baru. Ada musik. Saya punyanya musik nih. Saya apain ya? Saya gabung dengan joget-joget dong misalnya. Lalu joget gantian misalnya. Cobalah hal baru memadukan auditori, visual, kinestetik, atau seluruh organ tubuh, kepala goyang-goyang, tangan gerak-gerak. Itu semua bisa dilatihkan dan Anda cobakan. Lalu yang paling penting berikutnya adalah cara untuk memimpin. Kadang-kadang, ayo main, tahu-tahu main, tapi nggak dijelasin. Oke teman-teman, kita mau main, gimana caranya kita bisa seger nih ya. Oke, caranya. Instruksinya harus jelas. Kalau nggak jelas, kacau. Ini yang perlu kita latihan. Jadi nggak jayus. Ini ngapain sih tahu-tahu disuruh berdiri gitu kan? Iya. Itu bisa dilatihkan. Silakan. Iya. Mungkin Kak Dias ada tambahan? Iya, tambahan. Kalau dari saya pribadi sih bukan membiasakan sih, tapi terbiasa atau gimana ya istilahnya. Jadi ketika mau disuruh mimpin ice breaking, aku nggak pernah siap sama sekali. Jadi prepare for nothing but ready for everything. Oh mantep. Prepare for nothing but ready for everything. Artinya sering terpaksa, bukan sering masuk ke dalam situasi yang disuruh ice breaking tapi nggak bawa apa-apa, nggak nyiapkan apa-apa seperti itu. Jadi mata ini udah kemana-mana ini, cari apa. Misal, pakai musik, nggak ada musik, ya udah buat musik, kayak gitu. Beranilah bereksplorasi ya. Iya. Iya. Saya sering melatih itu karena pengalaman itu menjadi guru terbaik buat kita sih. Nah itu akan mengasah kemampuan kita juga untuk lebih kreatif sepertinya. Seperti itu yang saya lakukan dan saya alami sih. Kalau boleh berbagi tips seperti itu. Jadi alat apa aja yang ada di sekitar situ menyesuaikan seperti itu. On the spot langsung. Oke. Wah keren. Keren. Nah, mungkin teman-teman yang juga lihat FB Live ini, saya mengundang teman-teman semua untuk drop gitu ya. Tulis di kolom chat Anda satu kalimat gitu ya, kira-kira insight apa sih yang Anda dapat dari Kak Sanjaya dan Kak Dias selama sesi ini gitu. Karena saya dapat banget nih ketika tadi Kak Sanjaya ngomong, apa sih sebenarnya proses kreatif yang harus kita lakukan gitu kan. Yang pertama kita harus jelas gitu memberikan instruksi. Bener banget Kak Sanjaya, apalagi misalnya ini yang ngasih adalah bosnya gitu. Nah, yang ngasih adalah bosnya. Ya. Suaranya putus. Udah yang ngasih bosnya, lalu langsung waduh bos ya, karena bos jadi takut nih. Walaupun nggak jelas, akhirnya ya udah
Dilakuin aja, tapi akhirnya jadi kacau, bisa jadi gitu. Mbak Marcel, saya sambung ya, suaranya putus. Nah ini teman-teman ini latihan kreatif ya, disambungin langsung. Saya nggak tahu Mbak Marcel ngomong apa. Oke. Sambil menunggu Kak Marcel, teman-teman mungkin bisa drop di kolom insight. Kira-kira insight apa yang paling signifikan yang bisa Anda dapatkan dari proses ini? Iya, silakan. Saya nggak bisa lihat di kolom chat nih Mas Adit. Mungkin kalau mau dibaca boleh. Coba mungkin saya bantu kali ya. Ini di kolom chat nih. Ada pertanyaan. Idealnya berapa lama waktu ice breaking sebelum dikoneksikan kembali ke tema inti? Ini mungkin mirip-mirip dengan pertanyaannya Kai tadi ya. Ya, mirip. Ya. Masih gitu kan? Ya. Kemudian ada pertanyaan baru nih, baru muncul nih. Seringkali peserta rapat hanya mendengar saja karena bos yang berbicara. Tidak ada brainstorming. Gimana cara mengatasinya? Oke. Ya. Ini tantangan ya. Nah, kadang-kadang teman-teman ini kan breaking pattern juga ya. Artinya bisa jadi gimana caranya breaking pattern ini nggak merusak suasana juga. Bosnya nggak biasa ice breaking, tahu-tahu ada yang nyelonong, bos ice breaking bos itu kan nggak nyaman juga. Artinya mungkin kita perlu mungkin sebelum rapat atau Pak sekali-sekali dong, karena anak-anak sering capek nih kalau rapat jadi nggak masuk. Yuk gimana caranya di tengah-tengah sesi kita ice breaking misalnya gitu, masukkan dulu. Jadi kalau nyela di tengah-tengah nanti bosnya malah marah lagi. Ya, itu kalau dari saya. Dari Mas Dias mungkin? Iya, yang ini ya, karena bosnya banyak bicara itu ya. Ya betul. Nah lalu gimana? Nah ini kan berarti kalau ini kan ngelihat dari sisi apa? Anak buahnya gitu kan ya. Halo. Ya. Yuk, lanjut. Suara dengar. Oke. Jadi yang bisa dilakukan adalah bisa kasih usulan begitu loh. Karena nggak usah takut. Karena apa? Dengan bermain sendiri itu sebenarnya kita menyamakan semua level. Jadi ketika bermain tuh nggak ada ini bos, nggak ada ini yang di bawah, nggak ada ini. Semuanya sama. Kita bermain sama-sama, seru sama-sama. Karena apa? Yaitu tadi nge-break. Jadi ice breaking itu istilahnya memutus sekat, memutus hubungan, memutuskan jarak, gap apapun itu, jabatan apapun itu, kita lebur jadi satu. Kita bondingnya tuh ya pada saat bermain itu. Itu sebabnya penting banget seperti itu. Ya, artinya gimana caranya nggak bos, nggak anak buah, ini bisa enjoy ya. Akhirnya rapatnya jadi lebih enjoy, betul ya, Mas Dias ya? Ya. Nah, itu bisa Anda coba, Bapak Ibu, ngomong dulu boleh, atau gimana caranya kasih usul yang baik. Intinya itu ya. Oke. Mas Adit, ada pertanyaan lagi nggak? Atau kita langsung insight? Ini di akhir-akhir sesi nih. Iya, barangkali itu terakhir sih. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, jadi mungkin boleh apa? Di drop insight apa yang Anda dapatkan? Dari Mas Sanjaya sama Mas Dias di wrap up apa sih tentang ice breaking ini dalam sebuah kalimat singkat mungkin. Oke, ya Mas Dias mau duluan, mari. Oke. Ice breaking itu bisa membuat kita kembali segar apapun, merefresh apapun. Oke. Supaya kita bisa lanjut mau ngapain lagi seperti itu. Ya. Oke. Kalau saya lebih ke ini karena kita praktisi dan ini maksudnya kita akan mencoba sama-sama di training online kan ya, atau meeting online Anda masing-masing. Buat saya adalah berani mencoba adalah cara terbaik untuk bisa berhasil. Coba aja hal baru, nggak apa-apa. Dan jangan lupa bahagia. Itu aja sih. Jangan lupa bahagia, betul. Terima kasih. Oke, thank you. Rasanya ya ini sudah di akhir sesi gitu. Terima kasih buat yang sudah hadir. Terima kasih buat Mas Sanjaya, Mas Dias.
dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir menyempatkan waktunya. Juga yang udah lihat. Terima kasih atas kehadirannya. Kita jumpa lagi di kesempatan di FB Live selanjutnya ya. Stay tune di FB page Sinergia Consultant. Thank you semuanya. Teman-teman semuanya, selamat berbuka. Selamat berbuka. Yoi.